Di salah satu tempat di Kabupaten Temanggung terdapat sebuah tempat yang sering kali menjadi tempat wisata religi oleh banyak masyarakat dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa yang terdapat di Indonesia. Tempat itu berada tepatnya di Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Temanggung. Sebut saja salah satunya adalah kawasan pemakaman yang dianggap keramat dan bisa membawa keberkahan menurut sebagian masyarakat yang berziarah. Kawasan itu adalah area pemakaman Ki Ageng Makukuhan. Di tempat inilah ada salah satu makam yang banyak dikunjungi masyarakat untuk berziarah dan mengirim doa. Selain itu, terkadang tidak sedikit pula peziarah meminta keberkahan di makam keramat tersebut. Lalu, siapakah Ki Ageng Makukuhan tersebut dan mengapa menjadi legenda serta menjadikan sebuah nama yang begitu agungkan banyak masyarakat Temanggung pada khususnya Ki Ageng Makukuhan? Alkisahnya sebagai berikut. Alkisah berawal dari masa berdirinya Kerajaan Demak. Ada seorang pemuda beretnis Tionghoa yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Klakahwangi pimpinan Sunan Kudus. Nama pemuda tersebut Makukuhan, namun oleh Sunan Kudus dia diberi nama baru yakni Syarif Hidayat. Meski demikian, Sunan Kudus masih sering memanggil dengan nama aslinya, karena dia memang merupakan salah satu santri kesayangan Sunan Kudus. Karena selain memang mereka berasal dari etnis yang sama, Makukuhan merupakan salah satu dari 9 santri Sunan Kudus yang paling tinggi ilmunya. Dalam perjalanan hidupnya, Makukuhan juga pernah menimba ilmu dari Sunan Kalijaga. Di saat Makukuhan harus melarikan diri dari prajurit kerajaan Capiturang pimpinan Kakak Ludra yang hendak membunuhnya. Untuk menghilangkan jejak, saat itu Makukuhan menggunakan nama samaran Jaka Teguh. Selain mendapat tambahan ilmu agama, Makukuhan juga diajari cara bercocok tanam oleh Sunan Kalijaga. Juga beberapa ilmu kanuragan, termasuk ilmu untuk terbang. Selain itu, Sunan Kalijaga sengaja mengajarkan cara bercocok tanam agar Makukuhan menyebarkan agama Islam melalui media pertanian. Sedangkan ilmu kanuragan memang diperlukan untuk menjaga diri selama melakukan perjalanan. Setelah dirasa cukup ilmu yang diberikan, Sunan Kalijaga menugaskan Makukuhan untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kedu. Hingga akhirnya Makukuhan bermukim di desa Pendang. Di sini Makukuhan mulai aktif menyebarkan agama Islam. Makukuhan menjalankan penyebaran agama Islam, dirinya selalu menyesuaikan segala petunjuk Sunan Kalijaga. Makukuhan lebih banyak mengajarkan cara bercocok tanam yang baik, sedangkan dalam mengajarkan agama Islam, dia lebih banyak memberikan contoh. Misalnya, saat tiba waktu zuhur di sawah, Makukuhan tak segan-segan untuk meminta air wudhu dari warga dan sengaja melaksanakan sholat di tempat terbuka. Dan saat ada orang yang penasaran dan bertanya tentang yang dilakukannya, Makukuhan menjelaskan bahwa yang dilakukannya adalah berdoa, memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi hasil panen yang melimpah. Warga memang tak langsung mengikutinya, tetapi saat hasil panen Makukuhan benar-benar melimpah, tak sedikit warga yang minta diajari sholat dan memeluk agama Islam. Dengan cara yang santun dan membawa manfaat langsung seperti tersebut di atas, bahwa banyak warga yang bersimpati dan mengikuti ajaran Makukuhan. Sehingga dalam waktu singkat dia mendapatkan banyak pengikut. Nama Makukuhan makin disegani sebagai pemimpin agama yang juga mengajarkan pertanian. Oleh para pengikutnya, dia mendapat julukan Ki Ageng Kedu atau sering disebut dengan nama aslinya Ki Ageng Makukuhan, namun lebih mudah dengan menyebut Ki Ageng Makukuhan. Dan akhirnya, nama harum Ki Ageng Makukuhan akhirnya terdengar oleh telinga Sunan Kudus. Mengetahui tanah di Kedu sangat subur, Sunan Kudus mengutus salah satu santrinya yang bernama Bramanti untuk mengirimkan bibit padi jenis Raja Lele dan Cempak serta bibit tanaman tembakau. Akan tetapi, setelah sampai di Kedu dan menyerahkan bibit tanaman yang diberikan Sunan Kudus, Bramanti tak mau pulang ke pondok pesantren Klakahwangi, tetapi memilih mengabdi pada Ki Ageng Makukuhan. Setelah beberapa waktu, Ki Ageng Makukuhan mempercayakan Bramanti untuk menggarap tanah di desa Balongan
atau Balong, serta menyebarkan agama di sana. Bagaimana Pak sejarah awal mulanya bisa di Kedu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu kenapa Ki Ageng Mangkukuan sampai ke Kedu. Di Kedu ini ada orang menceritakan bahwa Ki Ageng Mangkukuan sampai ke Kedu adalah mempunyai satu tugas, yaitu syiar agama Islam di wilayah Kedu. Nah, Kedu sendiri ada sesebutan atau nama Tulang Mas, dalam artian wilayah Kedu ini meliputi Kedu, Magelang sampai Banyumas. Itu Kedu sendiri. Nah, tugas pokok Ki Ageng Mangkukuan di Kedu ini adalah syiar agama Islam. Nah, kebetulan pada waktu itu Ki Ageng Mangkukuan sampai Kedu, keadaan dalam segi perekonomian sedang mengalami kesulitan, dikarenakan Kedu dan sekitarnya tanahnya bisa dibilang masih tandus atau kurang subur. Nah, di situ Ki Ageng Mangkukuan ada keinginan dan beristikharah di puncak Gunung Sumbing supaya wilayah Kedu dan sekitarnya diberi kesuburan. Alhamdulillah, dengan istikharah, dengan doa-doanya Ki Ageng Mangkukuan, alhamdulillah doanya diijabah sama Allah, terbukti sampai sekarang wilayah Kedu dan sekitarnya diberi kesuburan. Nah, di situ Ki Ageng Mangkukuan syiar agama Islam di Kedu dan sekitarnya melalui pertanian. Gitu. Terus nop mawon sik masih sik ditanam tenggen niku. Ya. Salah satu peninggalan Eyang Mangkukuan dalam segi pertanian adalah tanaman tembakau, yang secara otomatis yang menanam tembakau di wilayah Kedu dan sekitarnya pertama kali yang menanam adalah Ki Ageng Mangkukuan, dan sampai sekarang masih diteruskan dan terus diperkembangbiakan sama masyarakat Kedu dan sekitarnya. Sekian, terima kasih. Cuk, sakniki ajeng izin video. Oh.